Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang studi kasus persiapan UAS untuk mata kuliah Cloud Computing. Ini langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama. Ini ada sebuah perusahaan bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani user. Di sini kita diminta untuk membuatkan gambaran topologinya. Di sini saya hanya menyarankan untuk menggunakan topologi entire server application. Nah, di sini untuk web server ini yang akan menjalankan dan melayani permintaan HTTP dari pengguna. Nah, jumlah webnya ini tergantung pada perkiraan beban trafik. Dan juga kita akan menggunakan load balancer untuk mendistribusikan trafik antar web server. Nah, di sini untuk database server itu menggunakan data dari aplikasi. Untuk object storage server, kita gunakan untuk menyimpan file, gambar, dan data lain yang tidak terstruktur. Nah, ini kita bisa menggunakan object storage dari Amazon S3 atau Google Cloud Storage. Untuk perhitungan biaya, ini adalah perhitungan biaya kasar yang saya buat untuk topologi yang tadi saya sudah buat. Untuk web server ini sekitar 500 sampai 2 juta per bulan. Database server 1 juta sampai 5 juta per server per bulan. Object storage server ini antara 100.000 sampai 500.000 per terabyte data per bulan. Untuk load balancer-nya itu 500 sampai 1 juta per bulan. Nah, ini dari mana? Dari 1 juta sampai 2 juta per bulan. Dan totalnya ada 4.100.000 sampai 10.500.000 per bulan. Nah, di sini kita dimintai untuk membuat konfigurasi IP address dan port name. Nah, untuk IP address kita akan menggunakan yang public untuk web server agar dapat diakses pengguna dari internet. Konfigurasi port, misalnya membuka port HTTP, ini port standar dan juga HTTPS untuk melayani permintaan web. Nah, ini 2 poin di atas untuk web server. 2 poin ini untuk database server. Untuk IP address-nya pasti akan kita private, hanya dapat diakses oleh web server dan server lainnya dalam jaringan internal. Untuk konfigurasi portnya, port database ini kita buka 3306 untuk MySQL melayani permintaan database. Nah, ini untuk object storage-nya kita menggunakan IP address public untuk object storage server yang dapat diakses oleh web server dan aplikasi lain. Nah, di sini kita akan menggunakan portnya itu 8080 untuk melayani permintaan object storage. Ini untuk studi kasus yang pertama. Nah, lanjut ke studi kasus yang kedua. Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis. Pada tahun ajaran baru, infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa meski mengalami kesulitan dan mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Di sini saya menawarkan untuk memindahkan sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan lain perpustakaan digital ke platform cloud seperti Amazon Web Service atau Microsoft Azure. Nah, ini karena cloud ini akan menawarkan skalabilitas elastis sehingga Universitas Pamulang ini dapat dengan mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya. Tentunya hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, berikutnya, selain itu saya juga akan menawarkan untuk menggunakan layanan cloud untuk menyimpan data seperti AWS S3 yang menawarkan penyimpanan data yang aman dan scalable
dengan biaya yang lebih hemat dibandingkan penyimpanan tradisional. Nah, maka dari itu Universitas Bambang harus mengakses data dari mana saja dengan koneksi internet. Lanjut masuk yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Ini soal nomor A. Ini soal yang B. Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Kita bahas yang A dulu. Otomatisasi dan orkestrasi adalah dua konsep penting dalam infrastruktur server yang juga membantu untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja server secara efektif. Nah, otomatisasi mengacu pada penggunaan perangkat lunak atau alat untuk melakukan tugas berulang secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual. Sedangkan orkestrasi ini mengacu pada koordinasi dan pengelolaan beberapa komponen infrastruktur server yang berbeda, seperti aplikasi dan jaringan untuk memastikan mereka bekerja sama dengan lancar dan efisien. Lanjut kita masuk ke studi kasus. Sebuah perusahaan e-commerce mengalami lonjakan trafik yang signifikan selama musim liburan. Nah, lonjakan trafik ini menyebabkan server mereka kewalahan mengakibatkan downtime. Nah, maka solusinya adalah perusahaan akan harus menerapkan orkestrasi untuk secara otomatis men-scalekan jumlah server yang tersedia sesuai dengan permintaan. Nah, hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk menangani lonjakan trafik tanpa downtime dan memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Kita lanjut ke studi kasus yang terakhir. Nah, di sini sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Ini berarti berada di luar negeri. Nah, di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Ini menurut pandangan saya, seharusnya data nasabah harus berada di dalam negara karena ini menyangkut keamanan data, karena terdapat risiko yang besar bagaimana jika data nasabah itu disalahgunakan atau diakses secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, penyimpanan data nasabah di server luar negeri oleh pihak asuransi di Indonesia ini dapat berpotensi untuk menimbulkan beberapa masalah. Saya berharap perusahaan asuransi itu mempertimbangkan kembali dan memahami regulasi untuk menyimpan data nasabah berada di luar negeri. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah tersebut. POJK nomor 13 garis miring POJK 03 2012 tentang penerapan tata kelola teknologi informasi di bank umum. POJK ini mewajibkan bank untuk menempatkan pusat data atau disaster recovery (PCR). Nah, ini ada pasal 32 ayat 1 UU PDP. Mengenali data pribadi yang menyimpan data pribadi di luar negeri ini untuk negara tujuan memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang memadai. Memastikan data pribadi yang disimpan di luar negeri aman dan terlindungi. Yang berikutnya, UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. UU ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dari setiap orang termasuk data nasabah asuransi. Karena UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi seperti perusahaan asuransi untuk memproses data pribadi di wilayah Indonesia kecuali memenuhi beberapa pengecualian. Oke, itu aja yang saya bisa bahas dari studi kasus pada video kali ini, kurang lebihnya. Mohon maaf apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.